Shalom para pemirsa sekalian, senang sekali saya Pendeta Rubin Andi Abraham bisa menjumpai Anda lagi dalam program Nilai Kehidupan. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Doa Membuka Pintu Mujizat. 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 akan saya bacakan demikian firman Tuhan. 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 6. Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati, lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. "Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan. Allah Daud bapa leluhurmu, telah ku dengar doamu dan telah ku lihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga. Engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku." Haleluya. Saudara, ada beberapa kebenaran rohani yang saya mau bagikan kepada saudara melalui pembacaan firman ini. Yang pertama, saya melihat ada masalah mendahului mujizat. Alkitab mencatat bahwa Hizkia itu adalah raja yang baik, raja yang saleh, tetapi ternyata dia sakit. Ini menunjukkan bahwa orang benar bisa saja mengalami masalah, tetapi Tuhan akan memberikan kemenangan. Penyakit, masalah, pergumulan apapun tujuannya bukan untuk mematikan kita, tetapi agar kemuliaan Allah dinyatakan. Saya baca dalam Yohanes 9 ayat 2 dan 3, ketika ada orang buta dari sejak lahirnya. Orang bertanya kepada Yesus, yang dosa itu siapa? Bapaknya atau anak ini? Sehingga dia lahir buta. Yesus berkata, yang salah bukan bapaknya dan bukan orang ini, tetapi semuanya terjadi supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dia. Artinya supaya melalui hal ini Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Dan benar, Yesus menyembuhkan orang buta itu sehingga dia bisa melihat dan nama Tuhan dipermuliakan. Lebih jauh saya membaca dalam Keluaran 14 ayat yang keempat, ketika orang Israel dijepit di tepi laut Teberau dan hampir mati karena dikejar oleh Firaun. Tujuannya bukan supaya umat Tuhan ini binasa, tapi supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dikatakan demikian oleh firman Tuhan, "Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku, sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan." Lalu mereka berbuat demikian. Kenapa orang Israel dikejar sampai ke tepi laut Teberau? Supaya Tuhan mempertontonkan dia bisa membelah laut. Orang Israel bisa berjalan di tanah yang kering. Dan ketika Firaun mengejar berserta dengan seluruh pasukannya, laut Teberau tertutup dan akhirnya mereka binasa. Nama Tuhan dipermuliakan. Saudara, itu sebabnya kalau saudara hari ini sedang menghadapi masalah, tetap beriman bahwa di balik kesulitan ada mujizat yang Tuhan akan kerjakan. Masalahmu kecil, mujizatnya kecil. Masalahmu sedang, mujizatnya sedang. Masalah saudara besar, mujizatnya juga besar. Yang penting kita beriman bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara. Karenanya saya mau katakan, lebih baik wajah preman tapi hati beriman daripada wajah security tapi hati Hello Kitty. Hati kita harus sungguh percaya kepada Tuhan, sehingga di balik masalah ada mujizat yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup ini. Saya pernah membaca kisah seorang jenderal pada Perang Dunia Pertama yang hampir ditangkap dan dibunuh oleh musuhnya. Tapi untunglah ada beberapa anak buah bisa menyelinap dan melepaskan dia dari ikatannya, dan akhirnya mereka melarikan diri. Selamat. Beberapa waktu kemudian jenderal dan anak buahnya mengunjungi rekannya, seorang petani dan peternak kaya. Dan ketika petani ini melihat, wah dia senang sekali, lalu mentraktir, menjamu dengan makanan terenak. Setelah selesai, jenderal ini mau meninggalkan tempat itu. Dia bilang, "Terima kasih teman, kamu mau minta apa dari saya?" "Oh enggak, saya enggak minta apa-apa." "Ayolah, kamu minta sesuatu dari saya. Kamu sudah begitu baik menjamu saya dan teman-teman."
Akhirnya petani ini bilang, aduh minta apa ya? Gini aja deh, bisa nggak kamu tolong ceritakan sama saya? Betapa takutnya waktu kamu mau ditembak mati oleh musuh dan betapa leganya pada waktu kamu dibebaskan. Tiba-tiba jenderal ini marah, mukanya langsung merah, dia gebrak meja dan dia bilang, kamu tahu bahwa itu adalah pengalaman yang paling buruk dalam hidup saya dan kamu minta saya menceritakan itu kepadamu, keterlaluan sekali kamu. Hei pengawal, tangkap petani kurang ajar ini, ikatkan di sebatang pohon, aku akan beri aba-aba sampai 3 dan setelah hitungan ketiga, tembak dia sampai mati. Petani ini terkejut, dia bilang, aduh maaf kalau itu menyinggung kamu. Habis kamu, tadi saya bilang aku gak minta apa-apa, kamu desak jadi saya minta kamu cerita kok kamu akhirnya begini. Oh gak bisa, pokoknya saya marah, kamu harus mati. Saudara-saudara dia diikat, dia teriak-teriak, nangis tapi tetap tidak dilepaskan. Lalu si jenderal memberi aba-aba. 1, para algojo sudah siap dengan senapannya ingin menembak. 2, 2,5. Ya cukup, lepaskan. Itu petani kaget saudara, dia dilepaskan dari ikatannya. Dan si jenderal dengan senyum menepuk pundaknya dan berkata, nah sobat, begitulah pengalaman saya pada waktu saya hampir ditembak mati. Dan betapa leganya ketika saya dibebaskan. Ngamuk ini petani, dia bilang kurang ajar, rupanya kamu ngerjain saya, tega sekali kamu begitu sama saya. Loh kamu kan tadi bilang minta saya cerita tentang takutnya saya waktu ditangkap dan sukacitanya saya pada waktu lepas. Lah kalau saya cuma cerita kamu cuma iya ngangguk-ngangguk, nggak ngerti. Saya sudutkan engkau dalam situasi seperti simulasi nyata agar engkau bisa lebih menghayati apa yang kau alami. Saudara paham? Kadang-kadang Tuhan izinkan masalah itu datang. Supaya engkau tidak hanya dengar Tuhan itu hebat, mampu menolong dari katanya orang. Saudara bisa ngalami Tuhan itu ajaib secara pribadi. Karenanya percayalah, ada masalah yang mendahului mujizat. Dan Allah tetap akan menyatakan mujizatnya untuk menolong kita. Yang kedua saya melihat ada anugerah Allah bagi yang meminta. Ketika Hizkia divonis dia akan meninggal. Dia menangis kepada Tuhan dan dia berkata, Tuhan ingatlah aku orang baik, aku tulus hati, aku setia, aku melakukan apa yang berkenan di matamu. Hizkia mengingatkan Tuhan akan kesalehan hidupnya. Tetapi Tuhan tidak tertarik akan hal itu. Tuhan malah mengingatkan Hizkia melalui Yesaya. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Hizkia mencoba mengingatkan Tuhan akan kesalahan hidupnya. Tetapi Tuhan mengingat Hizkia karena doanya minta tolong dan air matanya yang mengalir. Ketika Tuhan melihat orang rendah hati, memohon penuh belas kasihan, anugerah Allah akan mengalir. Kasih karunia akan diberikan. Karena hubungan kita dengan Tuhan itu bukan balas jasa. Kalau kita melakukan sesuatu, Tuhan harus mempahalai kita dengan berkat-berkatnya. Tidak demikian. Hubungan kita dengan Tuhan itu adalah hubungan kasih karunia. Tuhan memberikan sesuatu yang luar biasa baiknya kepada orang yang sebetulnya tidak layak untuk menerimanya. Bukankah dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9 tentang keselamatan kita dari dosa, Tuhan juga bicara hal yang sama. Tetapi karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, itu bukan pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Sebab semuanya adalah anugerah daripada Tuhan. Saudara, kepada anugerahnya lah kita harus meminta dengan penuh kerendahan hati. Orang yang rendah hati justru dia akan mengalami berkat Tuhan. Saya pernah mendengar kisah tentang Presiden 16 Amerika Serikat yang bernama Abraham Lincoln. Yang pada hari kemerdekaan Amerika pergi ke salah satu penjara karena dia punya kuasa untuk memberikan pengampunan dan membebaskan salah satu tahanan. Dia mulai jalan dari sel pertama sampai sel yang paling pojok. Dan di sepanjang perjalanan dia selalu dengar orang bilang, Pak Presiden lepaskan saya orang baik. Pak Presiden tolong bebaskan saya, hakim salah menjatuhkan vonis. Pak Presiden lepaskan saya, teman-temankulah yang jahat, bukan aku. Semua orang menganggap diri baik. Tapi ketika sel paling pojok, dia melihat orang yang menundukkan kepala, tidak berani berkata apa-apa. Presiden berkata, kamu tidak tahu siapa saya? Aku ini presiden yang bisa membebaskan. Tapi orang itu bilang, maafkan saya Pak Presiden. Saya rasa memang saya pantas ada di penjara ini. Saya orang jahat, saya orang berdosa. Tiba-tiba Presiden berkata begini kepada kepala penjara. Saya dengar dari tadi semua orang di penjara ini mengaku dirinya baik.
Cuma satu orang ini yang mengaku dirinya jahat. Saya tidak ingin orang jahat ini ada di penjara lagi, karena dia bisa menularkan kejahatannya kepada orang baik-baik ini. Jadi tolong lepaskan orang yang mengaku dirinya jahat dan tetap penjara orang-orang yang mengaku dirinya baik. Saudara ngerti? Inilah kasih karunia. Kita yang mengaku dosa, kita justru mendapatkan pengampunan daripada Tuhan. Ada anugerah bagi orang yang meminta. Itu sebabnya apapun dosamu, apapun masalah, datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Bukan dengan membanggakan jasa. Sebab kalau kita merendahkan hati, Allah akan memberkati kita luar biasa. Yang ketiga, ada kesembuhan ilahi bagi orang percaya. Ketika Hizkia berdoa, menangis dengan segenap hati, Yesaya disuruh balik dan berkata, telah ku dengar doamu, telah ku lihat air matamu, sesungguhnya aku akan memperpanjang umurmu 15 tahun lagi. Saya percaya Tuhan adalah Allah yang sanggup memberikan kesembuhan ilahi bagi orang yang sedang sakit. Yesaya 53 ayat yang kelima berkata demikian. Yesaya 53 ayat yang kelima. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara-saudara, Tuhan berjanji memberikan kesembuhan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Tetapi ada proses waktu yang harus kita alami. Dikatakan pada hari yang ketiga engkau akan beribadah ke rumah Tuhan. Kenapa tidak langsung disembuhkan pada waktu itu? Kita harus mengetahui ada bedanya antara mujizat kesembuhan ilahi yang berlaku instan seketika. Tuhan pernah menyembuhkan orang langsung sembuh. Tapi ada kesembuhan ilahi. Kalau mujizat itu instan, kalau kesembuhan ilahi perlu proses. Seperti misalnya ada 10 orang kusta yang minta disembuhkan oleh Tuhan. Tuhan berkata, pergi tunjukkan dirimu kepada para imam. Ketika mereka dalam perjalanan, mereka disembuhkan. Jadi kesembuhan itu terjadi dalam proses perjalanan itu. Tuhan bilang kepada Hizkia, pada hari ketiga engkau akan sembuh. Nah, ini menolong kita untuk memahami bahwa kalau kita berdoa tidak langsung sembuh seketika itu juga, jangan kita putus asa. Karena kesembuhan ilahi itu seringkali bekerja dalam proses waktu, tidak instan. Dalam Markus 16 ayat 18, Yesus menunjukkan bahwa orang percaya diberi kuasa antara lain untuk menumpangkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Garis bawahi kata akan sembuh. Akan sembuh berarti belum sembuh. Ada proses waktu di dalamnya. Kadang-kadang kita lebih rohani dari Yesus sih. Kita berpikir ayat itu bilang dan orang sakit itu langsung sembuh. Tidak, saudara. Akan sembuh berarti ya dia sembuh. Tapi ada waktu. Ini juga yang dikatakan dalam Markus 11 ayat yang ke-24. Yang berbunyi demikian. Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Kalau kamu doa, percaya bahwa kamu telah menerima. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Kelihatannya kok aneh ya? Telah tapi akan. Nah, di dalam hati kita percaya sudah, walaupun dalam kenyataannya masih belum. Masih harus sabar menantikan waktu Tuhan. Supaya gampang saya kasih ilustrasi. Seandainya saudara sakit, flu, demam, panas, pergi ke dokter. Lalu dokter bilang, oh ini gampang, ini kamu memang flu, kamu istirahat. Lalu saya kasih obat racikan deh ya. Lalu kemudian dia tulis resepnya, diambil di apotek di samping tempat itu. Ada 9 pil yang diberikan kepadanya. 1 hari 3 pil, pagi, siang, sore. Jadi dalam 3 hari pasti akan sembuh. Lalu kemudian saudara datang lagi kepada dokter itu. Sorry dokter, boleh nggak saya makan pilnya 9-9-nya supaya cepat sembuh? Ya nggak boleh dong saudara. Nah oke, kalau begitu saya minum sekarang langsung aja ya, 1. Silakan. Begitu diminum, tunggu semenit. Loh kok masih sakit? Masih demam? Wah berarti bohong. Saya minta duitnya kembali. Apa kira-kira begitu? Kan tidak saudara. Kalau ada 9 pil, maka harus dimakan satu persatu dan pada hari ketiga baru sembuh. Karena flu yang rasanya sekarang itu begitu kuat, ketika pil itu dimasukkan ke dalam tubuh kita,
kuasa daripada kesembuhan itu mulai bekerja. Lambat laun, pelan-pelan menelan kuasa sakit penyakit. Sampai pada hari ketiga akan sembuh. Begitu juga pada waktu kita didoakan. Ada gospel, maksudnya gospel, Injil yang diberitakan kepada saudara. Oleh bilur Yesus kamu sudah disembuhkan. Maka ketika engkau berdoa, ditumpangi tangan misalnya oleh hamba Tuhan, saudara imani, sudah sembuh. Walaupun proses kesembuhan masih harus berlangsung sampai akhirnya secara nyata kita mengalami proses itu. Yang penting pada saat kita dalam proses kesembuhan setelah didoakan, jangan ragu-ragu, jangan ngomong negatif. Tetapi tetap mengucap syukur, memuliakan Allah. Seperti Abraham yang pada masa tua dijanjikan akan mendapatkan anak. Walaupun secara logika nggak mungkin, tapi dia tetap berdoa, mengucap syukur kepada Allah. Sehingga akhirnya apa yang Tuhan janjikan menjadi kenyataan. Saudara, saya percaya ada mujizat bagi orang percaya. Ada kesembuhan ilahi yang Tuhan sediakan bagi kita. Yang keempat, ada petunjuk yang harus ditaati. Ayat 7 berkata demikian. Kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kueh ara, lalu orang mengambilnya dan ditaruhnya pada barah itu, maka sembuhlah ia. Saudara, ternyata ada instruksi Tuhan yang harus ditaati. Tempelkan kueh ara, maka orang sakit akan sembuh. Ini metodenya Tuhan. Metodenya Tuhan itu variatif, bermacam-macam. Tidak boleh dijadikan sebagai metode yang terus-terusan dilakukan. Oh, kalau begitu kalau ada orang yang sakit bisul, sakit kanker, nggak usah minum obat, ditempel aja kue ara, maka sembuh. Kan tidak, saudara. Yesus pernah menyembuhkan Naaman dengan metode apa? Suruh dia menyelam 7 kali di sungai Yordan, baru dia sembuh. Yesus pernah menyembuhkan orang buta dengan cara bagaimana? Dia meludah ke tanah, lalu diambil itu ludahnya, dicampur dengan tanah, ditempelkan pada mata. Coba, menurut ilmu kesehatan, bagaimana mungkin itu ludah yang kotor, tanah yang kotor, ditempelkan pada mata, lalu matanya disuruh dibasuh dengan air, lalu bisa melek lagi? Saudara, ini menunjukkan bahwa yang hebat itu Tuhannya, bukan metodenya. Ketika kita mulai terpatok pada metodenya, maka disitulah kesalahan kita. Tuhan mau kita mentaati apa yang dia perintahkan kepada kita. Misalnya dalam Yakobus 5 ayat 14 sampai 15 firman Allah berbunyi demikian. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa maka dosanya akan diampuni. Saudara-saudara, dikatakan kalau ada orang yang sakit, biarlah yang dipanggil adalah penatua jemaat yang akan mengoles minyak dan berdoakan dengan iman, dan imannya akan menyembuhkan orang sakit itu. Berarti Tuhan mau menyembuhkan segala macam penyakit kita. Bukan melalui hamba Tuhan KKR dari luar negeri, tapi melalui para penatua jemaat lokal, hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat itu yang mendoakan, dan ketika saudara mengaku dosa, maka kesembuhan akan terjadi. Apakah doa boleh pakai minyak? Boleh saja. Tetapi bukan minyak urapan itu yang menyembuhkan. Karena Alkitab tidak berkata dan minyak urapan yang akan menyembuhkan, tapi doa yang lahir dari iman itu menyembuhkan. Berarti doa tanpa minyak tapi dengan iman membawa kesembuhan. Doa dengan minyak tanpa iman tidak terjadi kesembuhan. Doa dengan minyak, dengan iman, itu memang alkitabiah, orang akan sembuh. Metodenya tidak terlalu penting, tapi yang penting imannya kepada Tuhan. Instruksi Tuhan lain juga berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kalau saudara mau sembuh, bukan cuma diobati luar, tetapi selain didoakan, hati kita harus gembira. Jangan ada iri hati, pahit hati, dendam, kebencian. Dan kalau Tuhan melihat sikap hati yang benar, dia akan menyembuhkan kita. Nah, selanjutnya saya melihat ada tanda kesembuhan yang diberikan oleh Tuhan kepada Hizkia. Tandanya juga aneh. 2 Raja-Raja 20 ayat 11. Lalu berseru Nabi Yesaya kepada Tuhan, dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada penunjuk matahari buatan Ahas. Saudara tahu bahwa
Matahari itu kan jalan terus. Berarti bayangan matahari akan maju ke depan. Ini bisa mundur ke belakang. Ini menunjukkan apa? Bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan mau menolong saudara, saudara taat saja, Tuhan bisa mendatangkan mujizat. Saya pernah mendengar kisah sehabis Perang Dunia Pertama, seorang ibu menggendong anak yang masih kecil dan menuntun 2 anak lain yang juga masih kecil-kecil datang ke sebuah toko yang menjual bahan makanan dan minuman. Dan dia bilang, "Pak, berilah saya makan. Suamiku mati di medan perang, aku tidak punya apa-apa." Orang itu bilang, "Mesti bayar, saya bukan petugas sosial. Saya nggak punya uang, tapi saya sudah berdoa tadi malam. Bahkan saya tulis doa saya di secari kertas. Kiranya Tuhan akan memberkati engkau kalau engkau memberi aku makanan." Orang itu bilang, "Saya nggak suka doa, saya nggak percaya Tuhan. Jadi sana pergi." "Ayolah Pak, tolong." Akhirnya orang itu bilang, "Oke, mana kertas doa kamu?" Dia kasih secari kertas tipis. Dia bilang, "Saya mau timbang ya. Seberat kertas ini aku timbang. Seberat itu juga bahan makanan aku akan berikan kepadamu." Ibu itu kaget. Kertas kan ringan sekali. Dan dia taruh itu kertas pada timbangan. Timbangan zaman dulu kan 2 bagian. Bagian sebelah kanan biasanya untuk nyimpen batunya, saudara sekalian, besinya, setengah kilo, 1 kilo dan sebagainya. Lalu yang sebelah kiri ini untuk nyimpan misalnya beras atau bahan makanan yang lain. Jadi dia taruh plak begitu kertasnya dan dia mulai timbang. Ternyata timbangannya mestinya turun, nggak turun-turun. Sehingga, wih, kok berat sekali di kertas. Dimasukkan itu bahan makanan ke plastik oleh si ibu. Dia taruh lagi, diisi lagi dengan bahan makanan lagi. Masukkan lagi ke plastik sampai berkali-kali. Akhirnya si ibu bilang, "Cukup Pak, terima kasih saya sudah banyak dapat bahan makanan." Lalu pergilah ibu itu. Si ateis ini bingung. Dia bilang, "Kenapa kok kertas begitu tipis bisa begitu berat?" Ternyata saudara, begitu dia plak taruh dengan kasar, timbangannya rusak. Gara-gara rusak, maka ketika dia timbang bahan makanan, ini tidak turun-turun. Dan waktu dia baca tulisan di kertas itu, ternyata sepenggal kalimat dari doa Bapa kami yang diajarkan Yesus. "Bapa, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya." Tuhan sanggup membuat mujizat, apapun yang merupakan kebutuhan saudara. Asal engkau berdoa dengan segenap hati, taat kepada petunjuknya, pertolongan Tuhan akan dinyatakan. Haleluya. Dan yang terakhir, yang kelima, ada kuasa dalam doa. Tuhan berkata, "Aku akan memperpanjang umurmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melindungi engkau sehingga pasukan Asyur tidak akan bisa mengalahkan engkau." Dari sini saya melihat yang pertama, doa itu memperpanjang umur. Orang yang suka doa, suka ibadah itu lebih sehat, lebih bahagia, lebih panjang umur daripada orang yang tidak suka beribadah. Dan yang kedua, kalau kita banyak berdoa, Tuhan juga akan memagari, memproteksi kita dari niat orang jahat dan juga dari serangan kuasa iblis. Itulah yang dialami oleh Ayub. Allah melindungi dia dari serangan kuasa kegelapan. Kalau saya baca di dalam Ayub pasal yang pertama ayat yang ke-10, maka Tuhan membanggakan Ayub di hadapan iblis dengan kalimat ini. "Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu." Tuhan memagari, memproteksi Ayub dan seluruh miliknya. Dan kenapa Allah memproteksi? Jawabannya di ayat 5. "Setiap kali apabila hari-hari pesta berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hatinya." Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Ayub mendoakan seluruh keluarganya. Dan doa itu menjadi pagar perlindungan bagi dia dan seluruh keluarganya. Kalau engkau banyak berdoa, pagar perlindungan Tuhan juga akan meluputkan engkau dari serangan kuasa kegelapan. Itu sebabnya saudara, percayalah doa itu berkuasa. Yakobus 5 ayat 16 berkata, "Doa orang benar bila dengan yakin doakan sangat besar kuasanya." Apapun yang menjadi masalah pergumulan saudara, ada mujizat yang saudara akan alami. Kalau saudara ingin didoakan, seperti Hizkia yang sakit bisa disembuhkan, diperpanjang umurnya 15 tahun lagi, diberkati oleh Tuhan, dilindungi dari mara bahaya, saudara juga bisa mengalami berkat yang sama. Kalau engkau ingin didoakan, taruhlah tangan di dada. Saya mau berdoa untuk saudara. Bapa, terima kasih, engkau yang sudah menyembuhkan Hizkia, engkau juga sanggup menyembuhkan dan memberkati hidup kami. Ketika kami meminta pertolongan di dalam nama Yesus, kami yakin engkau mendengarkan doa kami.
berkat atas kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.